Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbus samawati wal ard. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu aminuhu ala wahyihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awali kajian kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang mulia dalam rangka mengamalkan amalan yang mulia, karena diperintahkan oleh Allah yang mulia melalui lisan Rasul yang mulia. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan najis, ya, masih terkait dengan apa? Masalah najis. Namun sebetulnya sudah kita singgung di pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan benda-benda najis, maka kita hanya murojaah saja, kemudian kita bahas benda-benda yang dianggap najis padahal tidak najis. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemarin terakhir kita bahas bangkai, ya. Terakhir, benda najis yang kita bahas adalah bangkai, dan sudah kita sebutkan yang dikecualikan, yang dikecualikan dari bangkai, itu ikan, belalang, dan juga apa? Bangkai manusia dan hewan laut, ya. Baik. Nah, sekarang lanjut ke poin yang berikutnya. Ini semua kita insya Allah telah tahu, adalah lahmul khinzir, daging babi, ya. Ini lahmul khinzir, ini termasuk benda najis, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan au lahmul khinzir fa innahu rijzun, atau daging babi karena apa? Fa innahu rijz, karena itu najis. Di sini Allah katakan bahwa daging babi termasuk benda yang najis. Dan kita sudah tahu kaidah di pertemuan-pertemuan yang lalu, benda najis itu haram dikonsumsi, ya. Haram dikonsumsi. Ya, benda najis haram dikonsumsi dan haram diperjualbelikan. Nah, kalau nggak dikonsumsi dan nggak diperjualbelikan, apa hukumnya? Contoh, ada babi lucu. Nah, ini pernah kan kita singgung, ya. Babi lucu, imut gitu, ya. Pokoknya saya dikasih, ya. Tidak saya makan dia, oke, tidak saya konsumsi, dapat hadiah nggak beli, tapi apa hukumnya? Tetap tidak boleh. Atau saya kasih poin atau kaidah, dan sebetulnya pernah kita singgung atau kita bahas, barangkali teringatkan, ya, dengan kita bahas lagi. Haram itu ada dua, ya. Haram itu ada dua macam. Ada yang haram mutlak, ingat, dan ada yang tidak mutlak atau nisbi. Ada haram yang mutlak, ada haram yang tidak mutlak. Haram yang mutlak itu adalah haram yang pokoknya adalah benda haram yang diharamkan di setiap keadaan, di setiap waktu, dan diharamkan untuk siapapun. Ini haram mutlak. Saya ulangi, haram mutlak adalah haram yang diharamkan, atau benda haram yang diharamkan di setiap keadaan, di semua keadaan, di setiap waktu, dan diharamkan untuk seluruh manusia. Baik, ini haram mutlak. Nanti kita kasih contoh. Ada yang haramnya itu haram nisbi atau tidak mutlak. Dia haram di waktu tertentu, tapi tidak diharamkan di waktu yang lain. Dia haram untuk orang tertentu, namun tidak diharamkan untuk orang yang lain. Nah, ini namanya
ya, atau benda-benda yang masuk kategori adalah haram yang haramnya tidak mutlak atau nisbi. Saya kasih pertanyaan sehingga bisa menilai ini haram mutlak atau haram nisbi. Contoh emas, haram mutlak apa nisbi? Nisbi, haram bagi orang tertentu, namun tidak haram bagi yang lainnya. Haram bagi siapa? Bagi laki-laki, tapi tidak haram bagi wanita. Contoh yang lainnya, khamr, miras, macam-macam lah dengan beragam mereknya. Haramnya mutlak apa nisbi? Mutlak, kapanpun, dimanapun, untuk siapapun. Jadi tidak ada tuh kalau lagi pusing ya nggak apa-apa. Atau kalau lagi dingin nih serapopo, pil hangat nih, jamu, ini deh. Nah, orang ngombe jamu, nih. Padahal yang diminum apa? Ya khamr. Yang mau dinamain jamu atau apapun, kalau yang diminum khamr tidak boleh. Ini haramnya termasuk haram yang mutlak. Nah, perlu diingat, haram yang mutlak ini tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dipakai. Haram yang mutlak itu tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dipakai. Kalau haram yang nisbi boleh dimiliki, tapi dipakainya untuk yang dibolehkan, atau bagi yang dibolehkan, atau di saat waktu yang dibolehkan. Karena kan tergantung. Kadang boleh di waktu tertentu, boleh bagi orang tertentu. Ini harus diingat. Kalau haramnya mutlak tidak boleh dimiliki, tidak boleh dipakai. Kalau haramnya nisbi boleh dimiliki, tapi untuk pemakaiannya hanya di kondisi yang dibolehkan, atau di waktu yang dibolehkan, atau untuk orang yang dibolehkan. Oke, kita laki-laki tidak boleh pakai emas, tapi boleh nggak kita memiliki investasi katanya? Ya boleh, nggak masalah. Ini investasi bagus ya, jangka panjang. Boleh dimiliki, tapi boleh nggak dipakai? Contohnya emas berupa cincin, berupa kalung, ya tidak boleh. Bagi kita atau untuk kita, yang dibolehkan adalah wanita. Oh, tidak masalah. Nah, babi, nah ini maksud babi. Tadi, ya, itu termasuk apa nih? Nisbi apa mutlak? Mutlak, jadi nggak boleh dimiliki, meskipun nggak dikonsumsi. Meskipun nggak dijual belikan karena dapat hadiah gitu, tetap tidak boleh. Mau lucu kayak mau nggak lucu gini, tetap nggak boleh. Baik, saya tanya lagi. Anjing contohnya, hewan kalb, ya kalb, kiri ini, segawan lah muncul kan. Oke, ini termasuk mutlak apa nisbi? Nisbi. Tuh. Kenapa? Karena ada hadis yang membolehkan di kondisi tertentu. Nabi SAW mengatakan, "Man iqtana kalban illa kalba masyiatin aw zar'in aw saydin untuqisa min ajrihi kulla yawm qirat." Barang siapa yang memelihara anjing, maka akan berkurang dari pahalanya setiap hari sebesar qirat. Dan disebutkan dalam hadis lain bahwa qirat itu sebesar gunung Uhud. Setiap hari akan berkurang dari pahalanya. Ya kalau setiap hari dapat segitu. Kecuali, kata Nabi, kecuali apa? Kalba masyiatin, untuk jaga ternak. Atau zara'in, untuk jaga kebun. Atau saydin, untuk berburu. Jadi di sini Nabi SAW memberikan pengecualian. Sehingga kalb, ya anjing itu termasuk hewan yang haramnya itu haram nisbi. Boleh nggak dimiliki? Boleh, tapi tadi kegunaannya untuk yang halal. Ya tergantung kita apa nih. Kita punya anjing itu untuk apa? Wah lucu gitu kan. Karena ada kan lucu, bagus, suaranya, ya apa? Untuk apa? Ini untuk jaga kebun, sawit contohnya kan. Kadang-kadang ada orang ya dipanen duluan sama orang lain, dia udah ya modal banyak, pupuk dan yang lainnya malah dipanen sama orang. Jadi dia
melihara anjing, maka boleh, tidak masalah. Ya, atau untuk memelihara ternak ya, untuk ternak supaya nggak dimakan serigala, atau ya serigala kepala apa ini makanya serigala lah, baik dari kalangan manusia atau beneran. Ini untuk menjaga itu, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, ya, meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, apakah hanya sebatas atau terbatas di 3 ini saja kebolehannya, ataukah disamakan hukumnya untuk jaga rumah? Ya, di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, tidak masalah. Kalau memang di suatu kampung atau daerah itu banyak malingnya, banyak rampok, maka tidak masalah memelihara anjing, tapi jangan di dalam rumah, ya, dipeliharanya, ditaruhnya di luar, supaya apa? Malaikat rahmat tetap masuk, ya. Supaya malaikat rahmat apa? Bisa masuk ke dalam rumah, ya. Karena malaikat rahmat tidak bisa masuk atau tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya dan juga ada gambar-gambar makhluk bernyawanya. Itu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Malaikat tidak akan masuk, maksudnya malaikat rahmat. Ya, saya katakan ini karena sebagian orang gampang biar nggak mati, udah diam di rumah aja, karena malaikat nggak masuk kalau ada patung atau anjingnya gitu ya. Ini itu malaikat rahmat. Kalau malaikat maut dimanapun, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, dimanapun kalian berada, malaikat maut akan tetap mendapatkan kalian, ya, meskipun kalian di dalam benteng yang sangat kokoh. Jadi tidak akan masuk ke rumah yang ada ya, anjingnya, dan ada tasawir, ya, patung-patung dan juga gambar-gambar yang makhluk yang bernyawa. Sehingga boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena ternak itu tidak lebih mulia, ya. Nyawa atau kehidupan serta keamanan hewan ternak itu tidak lebih mulia daripada nyawa dan keamanan manusia. Untuk kambing, untuk hewan-hewan saja sampai dibolehkan dalam syariat, apalagi untuk keamanan manusia. Sehingga ini kalau dalam istilah fikih itu qiyas aulawi, ini dibahas di pembahasan qiyas, ya, dianalogikan itu. Apa disamakan hukumnya, bahkan lebih utama. Baik, ya, terlepas dari orang yang tidak setuju, ya. Oke, jadi itu terkait dengan haram yang mutlak dan haram yang nisbi. Banyak contohnya, banyak, ya. Tadi emas, ya. Emas, kemudian sutra, itu juga sutra. Laki-laki tidak boleh, wanita boleh, tapi boleh nggak memiliki? Boleh. Kalau dipakainya untuk istrinya contohnya, atau untuk kondisi darurat, untuk berobat. Karena Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam diberikan rukhsah oleh Rasulullah ketika mereka kena penyakit kulit, ya, gatal-gatal. Nabi SAW memberikan rukhsah atau membolehkan mereka pakai sutra. Karena kalau seandainya pakai pakaian selain itu akan tambah parah. Hadis sahih Imam Bukhari. Sehingga kalau dalam kondisi darurat, ya, pakai sutra tidak masalah untuk berobat tadi. Baik. Berikutnya hadirin, jelas ya, lahmul khinzir, ya. Daging babi itu najis. Sehingga tidak boleh, ya, makan babi tidak boleh. Kita muslim tidak boleh. Ya, sate, kan ada, ya, sate babi guling, banyak. Jangan, ya. Tapi insya Allah kita semua paham ini, ya. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita kalau babi itu haram. Ada ciu di sini, ada daging babi sini. Oh, ini haram daging babi, ya. Tapi ciu ya diminum juga, kan? Banyak orang kayak gitu. Banyak. Tahu ciu, ya? Ya, nggak usah tahu lah kalau yang nggak tahu. Baik. Berikutnya adalah al-kalb. Nah, ini sudah jelas, ya, al-kalb. Itu anjing, ini apa? Najis. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a." Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, "Tuhuru ina'i ahadikum idza balagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna fitur." Ulahunna bitur. Sucinya
wadah salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dengan dicuci 7 kali. Dicuci 7 kali, kemudian kata Nabi, yang pertama dengan tanah. Ini menunjukkan bahwa anjing itu apa? Najis. Ya, ini menunjukkan bahwa anjing itu najis. Meskipun ya Imam Malik rahimahullah, Imam Malik dan sebagian ulama mengatakan anjing itu tidak najis tapi haram saja. Ya. Namun pendapat yang kuat, pendapat yang sahih adalah anjing itu najis, dan ini mayoritas ulama ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Menurut kami pun Syekh Yusuf Abdul Majid, ya beliau pernah ketika mensyarah kitab Durrul Bahiyah, ya, karya Imam Syaukani rahimahullah, ya, saya dengarkan langsung dari guru saya. Beliau mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Ya. Beliau mengikuti pendapat itu. Tapi mohon maaf, saya tidak ikuti. Kenapa? Karena yang saya ketahui dan yang saya pernah saya bandingkan gitu ya, pendapat-pendapat yang ada dan berdasarkan ilmu qawaid usul dan yang lainnya, ya kita memohon kepada Allah minta untuk ditunjukkan pendapat yang terkuat dan kita lebih condong ke yang ini. Baik. Ini terkait dengan anjing. Baik, anjing itu betul najis ya, ini jelas. Apakah berarti boleh kita langsung bunuh dia? Ini kan najis nih, udah kita bunuh aja anjing gitu ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di awal memang ada perintah dari Nabi untuk membunuh anjing. Memang ada. Tapi ya di akhir apa yang diucapkan oleh Nabi adalah tidak boleh. Kecuali mengganggu. Kecuali apa? Mengganggu. Ya betul dia najis ya. Tapi kalau dia nggak mengganggu, udah usir saja. Usir saja. Ya. Usir saja. Kecuali dia mengganggu. Kalau mengganggu, membahayakan, maka tidak masalah. Karena kaidahnya gini, ayol hebah. Kullu mu'dhin tab'an yuqtalu syar'an. Itu kaidahnya ya, tolong diingat. Setiap yang mengganggu, maksud setiap hewan ya, setiap hewan yang tabiatnya itu mengganggu, maka yuqtalu syar'an, boleh dibunuh secara syariat. Atau menurut syariat boleh dibunuh gitu. Apapun yang asalnya hewan itu tidak boleh dibunuh, tapi kalau dia mengganggu, maka boleh dibunuh ketika itu. Semut contohnya, semut asalnya tidak boleh kita bunuh, tapi kalau dia mengganggu, kita punya anak bayi contohnya, di rumah kita banyak semut di pojokan rumah, dia buat sarang, ya nggak masalah, kita bunuh. Ya dengan ijab, yang penting jangan dibakar ya. Kalau dibakar ada larangan. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Abu Daud, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh kita menyiksa dengan api, membunuh dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang. Kecuali kalau udah mati, ayam contohnya udah mati, dipotong. Bismillah, dibakar. Jadi ya yang bakar ini nggak masalah. Tapi kalau seandainya belum mati, maka tidak boleh, harus dimatikan dulu. Jadi ya semut, kemudian lebah juga. Kita tahu lebah itu tidak boleh juga dibunuh asalnya. Tapi kalau dia mengganggu, sangat mengganggu, maka tidak masalah kita bunuh. Jadi hati-hati itu kalau dia nggak ganggu nggak apa ya semut. Kadang-kadang ada sebagian kita kan, oh ini nggak ganggu nggak apa nih, bunuh-bunuhin. Ada yang pakai korek, kadang nggak boleh. Dilarang ya. Jadi dilarang. Dia berzikir kepada Allah ya, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mengganggu maka tidak masalah. Ya itu juga anjing ya. Anjing kalau seandainya dia tidak mengganggu sudah usir saja. Usir. Jangan dibunuh. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah lahmul khimar. Daging keledai. Dalam riwayat itu disebutkan maksudnya daging keledai yang ahliyah, yang ternak, maksudnya yang kita kasih makan, yang kita kasih minum, kita urus, maka ini yang haram. Kalau seandainya keledainya kita dapat di hutan, maka tidak masalah. Apa bedanya? Kadang ada orang tanya, apa yang membedakan? Kita katakan, yang membedakan dalil. Cukup ada dalil yang membedakan, sami'na wa ata'na khalas. Kadang kita tuh nggak nggak nyambung akal kita ini. Perasaan ini keledai ya, di hutan gitu ya. Ini keledai kita ternak. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang itu boleh. Itu apa bedanya? Dalil yang membedakan, udah.
Kok enggak usah kok kalau dalil menyatakan seperti itu selesai. Ya. Selesai. Karena memang dalam syariat ini ada syariat-syariat yang akal kita tuh nggak nyampe. Kita berwudu terus kita batal, apa yang dibasuh? Pantat kita? Kan tidak. Apa kaitannya? Nggak ada kaitannya sebetulnya kalau pakai akal. Tapi Allah tuh memang pengen kita tuh udah kalian tunduk patuh dengan syariat Allah dah. Nah, betul. Jadi yang membedakan adalah dalil. Yang haram, yang najis ya adalah tadi apa? Keledai ahli. Tapi dapat rukhsah. Tapi dapat keringanan. Nah, itu beda. Tolong ini saya tekankan ini. Meskipun dia betul najis sehingga tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Tapi dia itu apa? Dapat tapi ada keringanan gitu, bukan dia. Ada keringanan. Untuk apa? Untuk ditunggangi. Karena Nabi para sahabat tunggangi keledai. Tapi tidak dimakan, tidak dikonsumsi. Jadi ada rukhsah. Ada keringanan. Ya. Inilah himar. Baik berikutnya adalah al-jallalah. Jallalah itu hewan jallalah. Benda najis. Hewan jallalah adalah hewan yang kebanyakan makanannya atau mayoritasnya. Mayoritas makanannya adalah benda najis. Mayoritasnya, kebanyakannya. Tapi kalau contohnya kita pakai hari ya, dia 5 hari makannya najis, 6 hari makannya najis, sehari yang halal. Bukan yang halal, maksudnya yang suci. Nah ini dia hewan jallalah. Apapun hewan jallalah, mau darat mau air, kalau dia makanannya benda najis dan itu makanan intinya, makanan pokoknya gitu ya, maka dia berarti hewan jallalah. Contoh lele ya. Kan ada ya makanannya itu protein gitu ya. Itulah. Maka itu hewan jallalah. Kalau terus gimana dong? Kan nggak boleh nih. Iya. Betul, asalnya nggak boleh. Ada nggak solusi? Ada. Ada solusinya. Itu diapakan? Di karantina. Maksudnya beberapa hari dikasih pakan yang suci, yang tidak najis. Jadi kalau ada apa ya? WC apa namanya? Jambannya gitu ya. Maka ditutup dulu sementara waktu ya jambannya. Ditutup, tidak boleh. Lagi masa karantina ini lelenya gitu. Masa karantina selama 3 hari atau selama sepekan ya. Baru setelah itu ya di saat karantina itu dikasih pelet gitu ya atau apalah makanannya gitu ya. Maka tidak masalah setelah itu. Ayam juga gitu, ayam atau kambing atau apalah. Kambing ya kadang-kadang dikasih makan bangkai gitu ya. Dikasih makan bangkai hewan yang udah mati contohnya, terus diolah. Kemudian dikasih ke hewan-hewan itu, maka ini hewan jallalah. Kalau mau dikonsumsi, maka dikarantina terlebih dahulu. Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ini kana idza arada akla al-jallalah habasaha salasa. Ibnu Umar apabila ingin makan hewan jallalah, beliau tahan dulu, maksudnya beliau karantina selama 3 hari. Ya, 3 hari. Sehingga nanti 3 hari itu dikasih makan atau pakan yang halal, yang suci gitu ya maksudnya. Yang suci. Baik. Baru kita bahas ke berikutnya sesuai dengan tema kita ya, yaitu benda-benda yang dianggap najis padahal tidak najis. Baik. Yang pertama yang hibah adalah air mani. Ini kalau nggak salah kita pernah juga singgung air mani. Sebagian ulama, ya segelintir ulama lah kita katakan, mereka berpendapat bahwa mani itu najis. Apa yang mendasari pendapat mereka? Ya mereka berpendapat bahwa dengan kaedah, sebuah kaedah
Setiap yang keluar dari depan atau dari belakang, maka itu najis. Kata mereka, kaidah yang mereka pakai. Setiap yang apa? Yang keluar dari depan atau dari belakang, maka najis. Kita katakan ini kaidah kurang tepat. Kaidahnya tidak benar. Kenapa? Karena ada yang keluar dari depan dan belakang tidak najis. Contohnya kita keluar kan dari depan, apa kita najis? Tidak najis kita ini. Kalau berlumuran najis ya, tapi kitanya ya tidak najis. Kalau ada orang tetap dengan pendapat itu, ya sudah, Anda yang najis gitu ya. Kalau saya mah enggak. Karena Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Konsekuensi dari kemuliaan Allah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan unsur dari Bani Adam, apalagi Bani Adamnya itu sendiri, dari yang najis. Karena najis itu kita tahu kayak apa definisinya, kullu ainin mustaqdzaratin syar'an, semua yang dianggap menjijikan oleh syariat. Nah, ini bertentangan dengan firman Allah tadi. Allah sudah memuliakan kita. Nah, juga tidak ada dalil tegas, saya rahim. Nggak ada dalil tegas menunjukkan air mani itu najis. Atau kembali ke sanggahan tadi, kaidah tadi. Ada lagi contoh yang lain tidak najis, yang angin, buang angin, apa? Kentut itu. Nah, itu tidak najis. Kalau najis, waduh, susah juga gitu. Oke. Nah, itu. Dan juga tidak ada ya, saya ulang lagi, tidak ada dalil tegas yang menunjukkan bahwa mani itu najis. Dan juga kalau kita lihat dalil-dalil justru menunjukkan tidak najis. Sangat kuat Nabi SAW, kata Bunda Aisyah, ya, aku pernah menggosok dan mengerik mani kering dari baju Rasulullah SAW. Kemudian beliau pakai, ya, lalu beliau berangkat sholat dan beliau sholat menggunakan pakaian tersebut. Jadi masih ada bekas najisnya gitu loh, yang kering. Kan kalau cuma dikerik masih ada, Nabi pakai. Ya, karena memang zaman dahulu itu, masya Allah, pakaian tuh nggak kayak kita. Kita subhanallah banyak pakaian, dulu nggak. Nabi SAW pakai itu. Kalau seandainya memang najis, tidak mungkin Nabi SAW memakai pakaian tersebut untuk sholat. Ini yang pertama ya. Kemudian mani itu tidak najis. Baik, haram tidak? Mani kan tidak najis. Haram tidak? Ingat kan ada pembahasan haram atau halal, najis atau suci. Halal, haram, suci, najis. Ini kan dua pembahasan yang berbeda. Baik. Air mani kita tahu dia apa? Tidak najis. Apakah halal? Halal diapakan dulu ini? Halal diapakan? Kalau dijual belikan, para ulama mengharamkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini merusak nasab. Merusak nasab. Karena ada kan orang nggak punya anak nih udah lama. Nah, mungkin ini lemah suaminya ini. Suami lemah, ya qadar Allah, gak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dia mencari nih supaya nanti dimasukkan ke istrinya gitu ya. Supaya membuahi. Ntar bayar. Tapi enggak, ya pokoknya ada caranya lah gitu ya. Ada caranya. Karena nggak boleh. Kenapa? Karena ini merusak. Tidak halal ya seseorang menumpahkan airnya di atas air yang lain. Nah, jadi haram, merusak nasab. Nanti ini bisa jadi anak ini nikah sama bapaknya sendiri, ya, dan yang lain. Dan itu bukan anaknya. Secara hukum syari bukan anak ya. Kalau saya terjadi, nih, jadi anak nih, itu bukan anak nih. Maksudnya anak yang laki-laki yang mandul gitu ya, bukan. Kayaknya bukan air dia. Itu bukan air dia, itu air orang lain. Ya. Jangan jual beli ini. Ada pertanyaan mungkin? Gimana kalau ditelan gitu? Ngapain gitu? Kilo, ya kan kata. Ini ngapain Anda ini? Nyicip saat
Ngawur aja. Dari Ibnu Abbas ya, ada hadis dari Ibnu Abbas bahwa air mani itu ya kedudukannya seperti, mohon maaf ya, seperti ingus. Ya, jadi jorok gitu ya. Ya hukumnya sama seperti itu. Hukumnya apa? Sama. Ya ingus ya, kita tahu kan jorok ya. Tapi ya tidak berdosa gitu. Ya udah kayak nggak ada yang lain aja, udah ngapain ya? Nalain kayak gitu. Jangan. Dan ini tidak masalah kita bahas ini, tidak masalah karena dalam rangka mempelajari hukum syar'i. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah khamar. Nah ini perselisihan di kalangan para ulama cukup panjang ya dalam masalah ini terkait dengan khamar. Khamar ini najis atau tidak? Ingat yang kita bahas najis atau tidak. Kalau haramnya jelas, para ulama sepakat khamar itu apa? Haram, termasuk haram mutlak. Ya, mau banyak mau sedikit nggak boleh, tidak boleh, mutlak dia. Nah, cuman para ulama berbeda pendapat apakah khamar ini suci, artinya tidak najis, ataukah najis. Baik, kita sampaikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah sebuah kaidah bahwa al-aslu fil a'yan at-taharah. Hukum asal suatu benda itu suci. Hukum asal benda itu apa? Suci. Tidak boleh kita hukumi sebagai benda najis kecuali ada dalil yang sahih dan tegas menunjukkan bahwa benda tersebut najis. Kalau ada dalilnya sahih dan tegas, ahlan wa sahlan. Tapi kalau enggak ada, enggak ahlan dan juga enggak sahlan. Siapapun yang mengatakan, apapun gelar orang yang menyampaikannya. Oh ada dalil. Nah, sebenarnya orang gitu. Ada dalil. Tapi mana dalilnya? Mereka sampaikan dalam surat Al-Maidah biasanya. Jadi dalil. Ayat yang ke-90, Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya Allah mengatakan sesungguhnya khamar, judi, kemudian ansab, ya, kemudian apa? Berhala, azlam, kemudian mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun, najis. Maka apa? Jauhilah. Ya, dan termasuk amalan syaitan dan termasuk amalan syaitan, maka jauhilah. Yang kata mereka, lihat Allah mengatakan najis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita buka kitab-kitab tafsir bahwa maksud rijsun di situ ya betul najis, tapi bukan najis hissi, bukan najis apa zat gitu loh, tapi dia itu najisnya najis ma'nawi, abstrak, kayak orang-orang kafir. Najis apanya? Akidahnya. Najis keyakinannya. Kalau orangnya ya enggak, pakaiannya ya enggak. Di sini Allah menggandengkan khamar dan judi serta berhala, ya patung-patung itu, kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Kata Allah najis nih. Sekarang saya tanya, judi itu najis? Ya najis ma'nawi. Najis ma'nawi. Dia haram, tapi najis apa? Berupa zat. Mana zatnya? Zat judi. Judi kita tahu maknanya. Kita tahu prakteknya. Prakteknya kita tahu. Amalannya kita tahu. Tapi ada bendanya. Koprok, itu alat. Alat untuk judi ini. Jadi judi abstrak dia. Begitu juga berhala, ya patung-patung. Najis batu. Najis maknawi. Begitu juga mengundi nasib dengan anak panah. Jadi orang-orang dahulu itu kalau mereka mau keluar, jadi mereka pilih 3 anak panah, nanti mereka tulis nih, yang satu berangkat, yang satu nggak berangkat, yang satu kosong. Ya kayak diundi gitu nanti dikeluarin. Kalau yang keluar berangkat, menyap ini. Yang berangkat. Kalau nggak berangkat, enggak, karena sial anggapan mereka. Nanti sial nih kalau seandainya berangkat. Kalau yang keluar kosong, diulangi lagi. Seperti itu, mengundi nasib dengan anak panah. Kata Allah najis di sini. Dan Allah katakan termasuk amalan syaitan. Amalan syaitan.
Mana najis? Ada bendanya amalan setan? Tidak. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa khamar itu adalah haram. Ya. Najis tidak. Saya sendiri, saya pribadi dengan menghormati pendapat ulama yang berseberangan, saya mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa khamar itu najis tapi tidak apa? Khamar itu haram tapi tidak najis. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan orang-orang yang berseberangan. Jadi khamar itu haram tapi dia tidak najis. Banyak dalil yang menguatkan pendapat ini. Di antaranya ketika khamar diharamkan, para sahabat ma'asyiral muslimin, ya, ilahibak, mereka menumpahkan khamar mereka yang mereka taruh di rumahnya. Mereka tumpahkan ke jalan-jalan. Dan Nabi tahu. Nabi tidak mengingkari. Padahal Nabi yang menyampaikan, ya, dilaknatnya orang yang membuang najis di jalanan. Kalau seandainya memang khamar itu najis, pasti Nabi sudah mengingkari, pasti Nabi tidak diam saja. Beliau pasti akan menyampaikan tidak boleh, karena itu akan membuang benda najis di jalan-jalan sehingga nanti mengotori. Tidak ada. Dan juga ada seorang sahabat, dia belum tahu nih. Khamar kan udah diharamin, tapi dia belum tahu. Dia datang bawa kendi, kalau bahasa gitu ya. Kendi atau wadah air, isinya khamar, mau dia hadiahin ke Rasulullah. Ini khamar enak nih kali gitu ya. Enak nih buatan mana gitu ya. Mantap, rasanya pengen dihadiahin. Mereka gitu, semangat untuk memberi hadiah kepada Rasul. Pas datang ke Rasul, Nabi heran. Ala ta'lamu anna al-khamra qad hurrimat? Tidakkah kau tahu bahwa khamar sudah diharamkan? Dia baru sadar ternyata sudah diharamkan. Akhirnya beliau tumpahkan khamar di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ya udah, setelah itu dia pergi. Lihat, kalau seandainya khamar itu najis, tidak mungkin sahabat lancang membuang benda najis di hadapan Rasul. Dan juga kalau seandainya khamar itu najis, tidak mungkin Nabi diam saja. Ya setidaknya ngingetin lah, itu awas najis, ntar cuci di rumah ya. Jadi itu diantara penguat menunjukkan bahwa khamar itu tidak najis tapi haram ya. Awas, jangan minum khamar ya, jangan. Karena kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, miftahu kulli syarr. Khamar ini adalah kunci segala keburukan. Jangan. Nah kalau ada masalah nggak usah ke khamar lah. Apa kayak makan apa kayak gitu ya. Untuk tidur gitu ya. Tidur. Kalau ada masalah nggak bisa tidur, berenang kayak yang nyemplung ke sungai gitu. Jangan ke sumur ya. Jangan minum khamar, jangan. Ke kajian atau kemana gitu minta nasihat. Ini banyak orang minum, dia mabok, nyekek botol gitu. Aduh. Akhirnya apa? Ribut, berantem, tujah-tujahan, mati. Alas. Banyak hadirin kisah buruk dari khamr ini. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa la tashrabanna al-khamra fa innaha miftah kulli syarr. Jangan sekali-kali kalian minum khamr, karena khamr adalah kunci segala keburukan. Kunci segala keburukan. Baik. Nah, pembahasan berikutnya masih terkait dengan ini, masih terkait dengan apa? Dengan masalah ini. Alkohol kan itu yang sering ditanyakan. Jadi alkohol ini najis apa enggak? Maka kita lihat dulu, alkohol ini khamr bukan? Itu. Alkohol ini khamr bukan? Sekarang ada tuak segelas, terus alkohol segelas. Anda jangan ada lah ya, ada orang minum tuak, ada satunya minum alkohol. Efeknya sama enggak? Saya yakin ya kalau yang minum tuak ya paling ya biasa aja kalau udah biasa. Kalau nggak biasa mungkin puyeng gitu. Kalau alkohol, saya yakin insya Allah ambulan nggak lama datang. Ini racun ini nih, ya, alkohol itu. Bukan untuk dikonsumsi gitu ya. Mati, malah keracunan. Sehingga alkohol itu hebat, dia adalah
Ya bukan khamr, tapi dia itu sejenis racun gitu ya. Sejenis apa? Racun. Baik, yang dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan ya parfum ya, tadi maksudnya kaitannya dengan parfum tadi. Sehingga wallahu alam bishawab, kami pribadi ya tadi ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada sebagian atau ulama yang berseberangan bahwa alkohol tidak najis. Ya. Kalau saya alkohol najis, tidak boleh Anda membersihkan luka Anda dengan alkohol. Kalau najis, nggak boleh. Ada alatnya air gitu kan apa, nggak boleh pakai alkohol. Kalau memang najis. Tapi nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia medis, mereka normal aja. Ya, kita pakai alkohol gitu kan. Pas kemarin, ya kan? Pas COVID itu, ya sangat mudah guys. Dan bersih. Kalau memang najis, Anda berarti nyerahin ke tangan Anda najis, nggak boleh. Apalagi yang dipakai di alkohol, di parfum itu ya hanya sekian persen gitu. Tapi tadi ya, saya tidak memaksa siapapun untuk mengikuti pendapat ini. Cuman ini yang saya ikuti, pendapat ulama ini yang saya ikuti. Ya, karena dalil yang yang dibawa oleh mereka yang menajiskan itu tidak kuat. Dalilnya itu hanya menunjukkan haram. Dalilnya itu hanya menunjukkan apa? Haram, dan tidak setiap yang haram itu najis. Anak tetangga ya belum kita nikahin haram, tapi najis enggak? Tidak najis, tapi haram. Tidak setiap yang haram najis, tapi setiap yang najis pasti haram. Ya. Jadi dalilnya mereka itu dalil yang mengharamkan. Beda pembahasannya beda. Ya. Ya, najis suci itu beda, ada dalilnya sendiri, haram halal beda. Jadi dalil yang mereka bawakan itu adalah dalil yang menunjukkan keharaman, bukan menunjukkan kenajisan. Dan tolong sekali lagi diingat bahwa tidak setiap yang haram itu najis. Gitu. Nah, ya tapi saya ulangi, tidak pernah memaksa siapapun ya. Kalau Anda meyakini itu najis ya udah silakan, nggak usah Anda beli parfum yang ada alkoholnya, silakan, nggak usah. Nggak usah. Ya tapi jangan Anda pakai untuk hand sanitizer gitu ya, dan yang semacamnya. Ya, karena keyakinan Anda najis gitu ya. Jangan pelin-pelan gitu kadang gitu. Baik, berikutnya. Oh, masih ada beberapa hari ini. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 8 biasanya ya. Oke, terakhir di pertemuan kali ini. Yang termasuk yang termasuk dianggap najis padahal tidak najis adalah rawthu wa baulu ma yu'kalu lahmuhu. Kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan. Kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan. Ya, sebagian orang menganggapnya najis. Sebagian ulama makanya kita katakan menganggapnya najis. Tapi yang sahih hadirin yang dimakan oleh Allah adalah ini ya, bahwa hewan yang halal dimakan, kotorannya, air kencingnya itu tidak najis. Tapi dia kotor. Bukan berarti nggak najis terus kita biarin aja gitu ya. Kayak kotoran ayam contohnya. Dari ditinjau najis atau tidak? Ya tidak najis, tapi dia kotor. Bau gitu ya. Ya harus dibersihkan. Dibersihkan. Baik, apa dalil yang menunjukkan tidak najisnya? Pertama, tidak ada dalil. Nggak ada dalil yang menunjukkan najis. Karena sudah pernah kita sampaikan dan kita semua sudah tahu bahwa najis itu adalah benda yang dinilai menjijikan oleh syariat. Jadi penentuan benda najis itu harus ada dalilnya. Siapapun yang menyatakan ini najis, berarti Anda harus tanggung jawab. Datangkan dalil yang menunjukkan ini najis. Ya pokoknya ini najis. Pokoknya ini najis katanya. Ya apa? Anda siapa? Syariat. Anda pembuat syariat ini. Yang membuat syariat ini siapa?
Allah kan. Yang menyampaikan siapa? Rasulullah. Berarti harus ada dari Al-Quran, dari hadis yang menetapkan ini najis. Kita nggak boleh menentukan ini najis tapi tidak ada dasarnya dari Al-Quran, hadis, pakai perasaan kita. Ini ya menurut saya ini najis karena kotor. Ya nggak bisa menurut Anda. Nggak bisa, karena agama ini bukan menurut kita. Kita ini manut, ngikut. Ya. Jadi nggak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Justru ada dalil yang menunjukkan tidak najisnya. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari sebutkan, saya lupa ya sahabatnya Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud atau Anas bin Malik, saya terlupakan. Suka tukar-tukar. Jadi karena Nabi SAW yusalli fi marabidil ghanam. Nabi SAW dahulu, ya sebelum ada masjid, beliau sholat di kandang kambing. Ya kandang kambing. Kita tahu kandang kambing nggak lepas dari kotorannya. Nabi sholat di situ. Menunjukkan apa? Najis tidak? Tidak najis. Kalau najis nggak mungkin Nabi SAW sholat di situ, nggak mungkin. Dan juga Nabi SAW pernah dalam Sahih Muslim, dan juga Sahih Bukhari ada, memerintahkan orang-orang Uran untuk minum. Jadi orang-orang Uran gini. Malah Rasul SAW memerintahkan mereka ini untuk minum susu onta dan minum air kencing onta. Jadi orang-orang Uran ini mereka datang ke Madinah. Ini karena cuacanya enggak cocok dengan cuaca mereka gitu ya. Sakit orang-orang Uran ini. Kemudian apa? Karena sakit Nabi suruh mereka nih. Udah sana ke kumpulan onta gitu ya. Minum air kencing, minum susunya dan juga air kencingnya. Ya, minum. Kalau seandainya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, najis, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk meminumnya, untuk berobat gitu ya, tidak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma hurrima alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian yang diharamkan untuk kalian. Tadawu ya ibadallah wa la tadawu bil haram. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tidak najis. Pernah Pak minum air kencing onta? Ya rasanya pesing. Saya pernah dulu ya di Yaman sana, pas lagi sakit, ya udah minum deh. Minum. Mutar. Pesing nih, bau bener. Terus dikasih resep campur susunya. Dicampur susu, kasih madu, diminum, ya mending lah. Masih pesing juga, pesing sekali. Ya kencing kan gimana lagi? Jadi tidak najis ya. Apa manfaat dari kita tahu ini? Banyak manfaatnya terkait dengan hukum ya. Contoh terkait dengan jual beli aja. Ada orang nanya, gimana hukum jual beli pupuk kandang? Ya kan? Pupuk kandang dong. Yang di kandang apa dulu? Babi. Jangan loh babi ya. Kambing atau sapi gitu ya. Yang buat pupuk. Gimana hukumnya? Ini kalau yang mengatakan najis ya boleh. Tapi kalau pendapat ini dan ini yang saya ikuti, ya tidak masalah karena tidak najis. Boleh saja dijual beli ya, sekarang sekian gitu ya, nggak masalah. Dan juga nanti hukum luwak, kopi luwak. Ya, beluak, maka kita katakan luwak itu apa hukumnya? Ada nggak dalil yang melarang? Tidak ada. Berarti hukum asalnya boleh, halal. Berarti kotorannya najis tidak? Tidak najis. Sehingga boleh. Ya sehingga apa? Boleh. Ya jadi ini yang dianggap najis padahal tidak najis. Rasul wa baulu ma yu'kalu lahmuhu. Tapi ya tetap dicuci. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ayolah hibbah kaum muslimin, ma'asyiral ikhwah. Biidznillah azza wajal. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan pembahasan ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.